kalau orang anak sekolah Juni Juli liburan gitu ya. Kami itu dari anak-anak kecil biasa liburannya justru di bulan Januari, di bulan Maret gitu. Yang sepi tempat wisata kan sepi gitu ya. Kalau Juni Juli kan semua tiket naik, hotel-hotel mahal, bener nggak? Betul. Jadi saya sangat menikmati saat-saat itu gitu, di mana saya bisa sepenuhnya berada bersama anak-anak saya. Lalu juga saya tidak terbatas waktu saya kapan mau liburan, kapan saya mau ini kan saya nentuin sendiri gitu. Jadi comfort zone saya terlalu nyaman ya kali Mbak Hati ya. jadi gitu. Jadi tadinya tuh itu alasannya gitu kenapa saya tidak tertarik berkorporasi di awalnya. Dan saya juga lihat gitu temen adik saya, dia nggak usah jauh-jauh, adik saya itu sangat dia ngincer karir di korporasi itu sangat serius dulu ya gitu. Sampai terakhir tuh dia juga sempat jadi general manager keuangan di salah satu perusahaan startup yang cukup besar gitu lah di Indonesia gitu. Itu jadwal kerjanya kan luar biasa gitu, dia di bagian marketing gitu, dan sampai pagi bahkan. Nah, kebetulan rumah kami berdekatan. Jadi anaknya dia yang paling kecil itu dan yang besar juga, jadi selisihnya 2 tahun gitu ya. Waktu itu yang kecil itu umurnya 4 tahun, yang gede itu umurnya 7 tahun. Itu sampai setiap hari dititipinnya ke rumah saya. Ada Mama Lika. Ada Mama Lika gitu. Apa kayak diajari bahasa Inggris kayak gitu. Kebetulan saat itu pernah buka bisnis, membuka kelas bahasa Inggris gitu. Sampai mereka tuh, ayo deh katanya adekku, aku bayar deh, kamu deh ajarin anak-anakku bahasa Inggris deh di rumah. Ya lu masukin aja ke sekolahan gue gitu. Nggak mau katanya, biar sama Mama Lika aja gitu. Jadi dari itu ber 7 tahun mereka les Inggris sama saya gitu kan. Dan itu saya lihat gitu betapa si anaknya yang kecil itu waktu itu saat itu masih 4 tahun sangat merindukan ke sosok si ibunya gitu ya. Dia tuh yang tipe yang teroris banget gitu ya, anak yang mama pulang jam berapa, mama sampai mana sekarang gitu ya. Pak Remi itu supir, Pak Remi ngebut ya, Pak Remi cepet pulang ya, bawa mama langsung ke rumah ya gitu. Jadi saya melihat gitu, saya sangat ya bersyukur gitu ya, saya ada di masa-masa di mana anak-anak itu udah masa kritis mereka tumbuh gitu, dan masa-masa mereka membutuhkan saya ada di sekitarnya, saya ada. Jadi itu kebahagiaan saya saat itu gitu. Saya bisa lihat itu. Tapi sempat juga nih anak saya ini dua-dua sempat gini, Mama nggak mau kerja kayak Tante Ino tuh adik saya. Mama nggak mau kerja kayak Tante Ino. Kenapa emang nih? Soalnya Tante Ino tuh bisa beliin mainan si ini, bisa beliin PS, si Aul, terus bisa ini jalan-jalan ke Singapura, dia bilang gitu kan. Aku juga mau, kata mereka gitu kan. Terus aku bilang, oh ya udah Mama kerja nih jadinya. Iya dong Mama kerja dong, aku pengen punya PS gitu kan. Terus aku bilang, tapi kamu lihat dari si Ola tuh, ponak saya ini Ola nih ada di rumah kita. Terus Aul juga setiap hari main ke sini. Itu kira-kira kenapa ya? Ya soalnya kan mamanya nggak ada. Dia bilang, oh gitu, mamanya nggak ada. Terus kalau nanti Mama kerja juga, terus kalian jadi kemana? Kalau Aul sama Ola kesini karena ada Mama Lika. Terus kalau Mama Lika nggak ada juga, kalian berempat kemana dong? Terus dia mulai, iya ya kita kemana ya? Saya mulai mikir, ini Mama Lika nggak ada, Mama siapa yang saya cariin? Gitu. Kamu iya sih, Ola tuh suka nelfon-nelfonin mamanya ya, dia gitu kan. Mereka dia tuh masih SD, kecil lah masih SD. Iya, kenapa mereka suka nelfon-nelfonin mamanya? Iya soalnya Tante Ino pulangnya malam, dia bilang. Oh gitu, jadi Mama juga kalau kerja pulang malam gak apa-apa ya, aku bilang gitu. Dia gini, kayaknya nggak enak deh kalau Mama nggak ada. Aku nyari-nyari kan, ya udah deh Mama nggak harus kerja, ntar aja. Mulai berpikir dia gitu kan. Jadi ya itu sih. Jadi ya syukurnya sih mudah-mudahan ya gitu.
Dengan adanya saya bersama mereka dari sampai kecil sampai besar, itu bisa membantu mereka untuk berkembang lebih baik gitu ya. Kebetulan di ponakan saya yang cowok itu yang tadi yang nomor 1 itu yang mulai sama bahasa Inggris sama saya, sekarang bahasa Inggrisnya paling jago sih di sekolah gitu ya. Dia bilang gini, aku tuh jago bahasa Inggris karena diajarin sama Mama Lika. Oh oke. Siap Kak, thank you Kak. Jadi hal-hal itu yang mudah, simple things gitu ya, but at that time itu yang saya kejar gitu, bahwa saya bisa membantu anak-anak saya, keponakan saya gitu untuk masa-masa kritis itu gitu ya, bisa hadir di dekat mereka dan bisa memberi support. Waktu itu yang saya cari gitu ya, yang saya lihat penting saat itu. Tapi lama-lama kan gini ya, tapi nggak enak juga dia kalau mau belanja susah, mau beli baju mesti mikir, minta sama suami terus kan nggak enak ya, malu dong. Ya kan, sisa tabungan masa jaya dulu udah mulai menipis nih, anak-anak udah mulai umur banget sekarang gitu ya. Lalu lah saya mulai berpikir kayaknya saya mesti berkarir lagi gitu. Tapi yang tetap bukan di korporasi gitu ya. Udah jadi gitu. Mulai dan teman-teman mulai panggil saya lagi. Walau di antara itu saya MC masih gitu ya, event-event saya masih kerjain. Tapi ngajar itu baru mulai setelah anak-anak lulus SD, baru saya rutin jadi pengajar. Oke. Menarik karena berarti sebenarnya at that time Mbak Lika tuh it's about priority sebenarnya ya. Jadi maksudnya tinggal kita tuh kalau mau ya maksudnya Mbak Lika pasti juga tawaran juga bertubi-tubi gitu kan, tinggal ada mau masuk mana gitu ya. Kayak Mbak Lika tadi bilang ya tawaran sih banyak, duitnya juga nggak sedikit pasti kalau ngomong soal duitnya gitu ya. Tapi it's about prioritas. Saya mau prioritasin apa sih? Saya mau prioritasin anak-anak atau saya mau prioritasin tetap dapat duit gitu. Ya life is about choice sih. Choice-nya ada gitu. Tinggal kita milih choice apa. Terus kemudian ya udah habis itu ada resikonya. Yang satu resikonya anak ditinggal seharian tapi duit banyak. Tinggal ngejep, tinggal beli gitu. Yang satu ya anak-anak nggak keurus. Yang satu anak-anak harus kita rawat, tapi ya mohon maaf uangnya ya kembang kempis aja sih, kadang-kadang ada kalau pengen beli gitu, bukan sama sekali nggak ada. Tapi kalau ingin membeli sesuatu yang kita inginkan, nah cewek kan begitu ya, kita harus mikir dua kali. Jadi saya sebenarnya sangat salut ya dengan wanita karir yang bisa full time gitu, dan mereka juggling round timingnya tuh luar biasa gitu. Ada orang yang bisa berhasil di situ gitu, bahkan banyak yang sampai karirnya sampai top level tertinggi dari jenjang karir yang mereka bisa kejar gitu. Tapi saya tahu sekali perjuangannya itu luar biasa gitu, karena saya lihat sendiri adik saya gitu. Jadi effortnya mesti memang 2-3 kali powernya dibanding tidak menjadi full time mother gitu ya. Jadi seperti tadi Mbak Ati bilang gitu, mungkin karena saya terlalu nyaman aja gitu ya, level of comfort zone saya terlalu kecil gitu. Saya kayaknya saya belum deh untuk putting effort 2 atau 3 kali lebih besar dari yang saya lakukan sekarang. Makanya untuk mereka yang bisa dan berhasil merawat anak gitu, dan sampai itu karir anaknya juga baik gitu, kesehatannya juga terawat gitu ya, itu saya salut banget sih gitu dengan ibu-ibu yang bisa seperti itu. Masalahnya saya nggak bisa gitu ya, saya malas. Beda mungkin ya, kalau aku suka ngeliatnya kalau kayak gitu tuh lebih karir, pilihan karir gitu. Kalau Mbak Lika sebenarnya pilihan karirnya full time mother, cuma sampingannya adalah ngurusin ya jadi dipanggil sesekali gitu. Kalau buat beberapa orang mungkin dia jadi 2, dia mengambil peran 2, which is full time mother, tapi juga plus jadi seorang yang bekerja di dunia mau korporasi atau apapun gitu. Nah, which is kan manusia kan energinya sama lah, satu orang dengan orang lain pasti sama energi. Pasti tinggal cara dia ngebaginya aja gitu. Timing betul. Semua manusia punya timing sama 24 jam gitu. Kalau Mbak Lika memilihnya kan 24 hours I be full time mother gitu.
itu karir gitu, tapi sementara orang lain memilihnya ya saya mau juggling di antara dua. It's betul, choice betul aja sih kalau aku ngeliat gitu. Ya, it's about choice dan level of commitment mana yang mau kamu lakukan gitu. Ya, kalau kamu memang berkomitmen untuk double karir sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pembimbing karir dan kamu punya energinya, mangga wae gitu kan. Betul, ya, kan? betul. Itu aja gitu. Saya masalahnya ya itu tadi, saya terlalu pemalas untuk melakukan itu. Salah juga ya. Tidak boleh ditiru ya teman-teman, harus semangat. Nah, Mbak, tapi jadinya aku tertariknya gini. Sebenarnya kan Mbak Lika tuh awalnya terjunnya justru di dunia periklanan lah ya, foto model, kemudian MC kayak gitu. Jadi IO gitu. Jadi justru dunia-dunia yang ya lebih ke entertainment gitu ya. Tapi justru Mbak Lika sekarang orang lebih kenal Mbak Lika justru ada di dunia pendidikan, maksudnya di dunia training gitu ya. Apa sih Mbak yang akhirnya membuat Mbak Lika tuh jadi memutuskan kayaknya saya lebih tertarik ke dunia ini? Contoh gitu, Mbak Lika setelah anak-anak lulus SD gitu ngasih tahu orang gitu kan, kayak pemasaran yang Mbak Lika di sosial medianya Mbak Lika bahkan bukan foto model lagi tapi lebih ngasih training gitu kan, artinya ada something yang change waktu Mbak Lika mutusin itu gitu. Apa sih Mbak yang mendasari Mbak Lika jadi bergerak ke dunia yang sebenarnya lebih ke edukasi ya gitu? Iya, ini berawal sih dari peran saya sebagai guru di sekolah modeling itu ya. Jadi di situ tuh saya lihat itu murid-murid saya, kayak Jessica Iskandar tuh dulu murid saya nggak tahu dia inget apa enggak ya. Jadi banyak sekali. Gitu. Harusnya lebih inget dia daripada Mbak Lika inget dia. Ya. Jadi ada beberapa orang gitu yang saya lihat growth-nya gitu ya. Saya juga lihat ada tuh yang pemain film siapa namanya. Jadi banyak sekali anak-anak yang waktu dia masuk itu saya lihat awalnya dia kayak apa gitu. Dan pelatihan kami itu 3 bulan ya. Nama sekolahnya itu John Casablancas. Jadi itu afiliasi dari Amerika. Selama 3 bulan itu kita melihat growth-nya anak ini gitu. Dan akhirnya dari satu kelas itu misalnya, memang nggak semua yang jadi sukses jadi artis, jadi foto model. Mungkin satu kelas paling hanya 1, maksimal 2 deh yang jadi dalam tanda kutip dan menekuni bisnis gitu. Tapi anak-anak yang tidak jadi ini pun, saya bisa lihat growth of confidence dia tuh naik gitu. Hari dia datang dapat ini materi ini tuh kelihatan dari wajahnya tuh beda gitu. Di akhir graduation saya bisa lihat, nih anak tuh beda banget ya gitu. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun gitu ya. Saya lihat saya merasa bangga gitu bahwa saya berperan dalam perkembangan seorang anak. Jadi yang saya tadi di rumah hanya ngurusin anak saya dan 2 keponakan saya gitu, yang saya jagain gitu ya, kayak induk ayam, kepakin saya pengen untuk melindungi, ternyata saya bisa loh berperan juga untuk orang lain yang ada di luar sana ya. Dan mereka orang tuanya suka kasih testimoni gitu. Anak saya tuh berubah banget loh, sekarang dia jadi makin pede. Kalau mau pergi tadinya dia selengean, misalnya dia sekarang sebelum berangkat dia pilih-pilih bajunya karena menurut dia tuh seorang model tuh harus rapi mah gitu ya. Dan hal-hal kayak gitu kan berarti ada mindset shift yang terjadi pada orang tersebut gitu. Dan saya baru menyadari bahwa ternyata saya menikmati juga gitu, yang selama ini saya pikir saya melakukan itu ke 2 anak dan ponakan saya, ternyata kalau saya bisa membantu mereka develop their confidence, bisa develop their skill, dan mereka berperan walaupun dia nggak terima kasih gitu sama kita secara spesifik gitu. Terima kasih ya Miss Lika, bukan dipanggil Miss Lika untuk ininya gitu. Walaupun dia nggak ngucap nama saya, tapi dengan dia jadi orang yang berhasil atau dia jadi lebih confidence, itu udah menyenangkan gitu di hati saya. Makanya itu makanya waktu teman saya nawarin, ayo ajar yuk gitu. Jadi yang lucu, pertama kali kelas grooming saya kan sekarang fokusnya di grooming ya, di penampilan. Itu adalah karena saya datang ke kawinan adiknya ipar saya. Lalu saya ketemu dengan rekannya suami yang punya bisnis konsultan. Dia itu konsultan salah satu perusahaan telekomunikasi. Mereka outsourcing call center gitu ya.
dia tuh lihat saya ketemu saya di situ gitu. Saya belum mulai training tuh, masih baru ngajar di sekolah modeling itu. Gitu. Terus dia datangin saya, kenalan ngobrol-ngobrol. Terus besoknya dia telepon ke suami saya, dia bilang, istrimu tuh ngapain? Dia bilang gitu. Oh, dia ngajar sekolah modeling. Gitu. Saya tuh ada kebutuhan untuk training, grooming anak-anak buah saya, dia bilang. Call center di Jogja, ya Bang. Ada 50 orang. Saya perlu penampilan mereka upgraded. Bisa nggak istri kamu ngajarin mereka gitu ya? Saya tuh nggak punya modul grooming gitu, dan saya nggak tahu. Walaupun saya di sekolah pengembangan internet itu kita suka bikin gitu loh, ada kelas grooming, tapi groomingnya tuh lebih ke karyawan gitu datang grooming gitu. Lalu communication saya ajarin mereka untuk ngomong di meeting gitu ya. Jadi itu pun ya modulnya cuma itu aja gitu. Saya ngajar grooming, ngajar communication. Dia bilang gitu, kenapa? Dia bilang, karena saya tertarik melihat penampilan istri kamu. Dia bilang, kayaknya dia bisa jadi guru grooming. Dia bilang gitu kan. Saya tuh orangnya yang tipe nggak bisa ditantang gitu. Bisa nggak gitu kan? Jadi kenapa enggak? Gitu kan. Ya saya biasa ngajar kok untuk korporasi di sekolah modeling itu, walaupun nggak spesifik untuk perusahaan ya, lebih ke situ gitu. Saya ngajar juga table manners karena di sekolah itu juga diajarin table manners, etiket gitu, saya ngajarin ke mereka. Jadi gitu. Jadi dari dia ketemu saya, dia nggak tahu saya tuh bisa ngajar apa enggak gitu. Cuma dia tahu saya ngajar di sekolah modeling, dia nggak tahu saya pernah ngajar di korporasi apa enggak. Kayaknya bisa deh, bibi lo tuh tampilan oke lah deh gitu kan. Terus saya bilang oke, gitu kan. Apa yang saya butuhkan? Ya dia minta silabus, dia bilang gitu kan. Oke, berarti saya mulai referensiin deh, saya cari-cari gimana caranya tuh bikin silabus gitu ya, lalu seperti apa modul tuh gimana. Terus saya susun dan saya kasih ke rekan saya gitu. Terus dia bilang oke, bagus, dia bilang gitu. Oke, kita berangkat ya 2 minggu lagi ke Jogja. Saya ngajar di situ, ada 2 batch gitu kelas. Terus saya pikir, wah enak juga nih kayak gini nih gitu ya. Dan duitnya kan ya lumayan lah ya, 2 batch gitu kan, 4 hari gitu. Wah oke juga nih. Saya bilang kayaknya saya mungkin bisa nih lebih fokus lagi nih untuk ke arah pendidikan itu gitu. Dan saya mulai lihat kalau dulu yang saya bimbing anak-anak gitu ya, anak-anak sih bisa dari remaja sampai umur 20-an gitu, yang dalam pelatihan itu. Tapi kalau yang datang-datang sehari 2 hari itu kan memang kita tujuan pelatihannya ya hanya beberapa itu ya, fokus banget ke grooming, table manners gitu. Lalu saya malah pikir kayaknya seru juga nih kalau saya fokus juga ke korporasi gitu ya, pelatihan untuk korporasi. Selain saya ngajar anak-anak kecil ini gitu. Dan ternyata saya juga mendapatkan kepuasan yang sama gitu dari saya ngelihat setelah pelatihan ada feedback formnya gitu, mereka nulis. Wah, saya seneng loh di kelasnya Mbak Lika tuh seru, lalu ilmunya bermanfaat, lalu saya sekarang begini, saya sekarang begitu gitu. Jadi memang baterainya trainer tuh adalah di feedback ya, gitu kan. Betul. Dan hal-hal yang bisa kita dapat di feedback itu yang membuat kita tambah pede gitu ya, tambah oke, berarti I'm doing something good for other people. Berarti ada yang saya lakukannya ada impact-nya gitu ya. Jadi ya, puji Tuhan, alhamdulillah selama ini feedback form pelatihan saya tuh bagus semua gitu loh. Jadi saya pikir berarti saya kayaknya di jalur yang tepat nih, jalur pendidikan gitu ya, karena saya suka, saya menikmati bahwa saya bisa membantu seseorang berkembang gitu, dan orang yang saya ajari itu juga ternyata mendapatkan sesuatu. Jadi ada 2 sisi nih, saya dapat, dia juga dapat gitu, dan yang ketiga ya saya dapat bayaran untuk itu gitu. Jadi saya pikir ya oke juga nih kayak kalau diseriusin ya gitu. Lumayan ini. Lumayan nih gitu. Dan selama itu tuh saya tadinya nggak pernah tuh casting iklan lagi gitu. Saya fokus ngurus waktu itu putri saya, justru dia lagi meniti karir sebagai model. Jadi saya banyak ngurusin karir modelingnya anak saya.
Tapi saya nganter-nganterin gitu, saya ketemu lagi tuh dulu-dulu tuh orang-orang yang casting-casting iklan gitu ya, yang agensi-agensinya. Balika nih kan orang lama, ya saya dibilang orang lama. Maksudnya orang lama tuh yang dulu pernah berkarir terus sudah hilang gitu. Balika nih kan orang lama, ayo dong ikut casting lagi gitu. Saya bilang, aduh saya malu, saya udah ngajar anak murid saya beratus-ratus orang, pas saya ikut casting lagi, saya bilang gitu. Aduh, harga diri saya di mana gitu, di Bogor ngapain ikut-ikut casting gitu kan. Terus dia bilang gitu, tapi sekarang berbeda. Kalau casting sekarang tuh kita benar-benar nyari talentnya sesuai dengan usianya gitu kan. Kalau Balika misalnya 40-an, ya kita akan nge-cast di talent usia 40-an gitu. Karena kalau dulu tuh misalnya kami casting 40-an, tapi yang datang anak-anak umur 20 tahun yang masih kulitnya masih kenceng-kenceng, ya kita kan kalah saya, Bu. Ini udah garis nih. Udah bergaris nih ya, udah beda. Tapi dia bilang, tapi sekarang beda kok, Balika, coba aja deh. Jadi saya nyoba lagi gitu, casting. Dan ternyata ya sampai sekarang pun saya masih, kalau lagi pas waktunya ya juga perannya juga nggak aneh-aneh gitu. masih syuting iklan, jadi gitu. Jadi yang dulu kelewatan diulang lagi. Tapi ya porsinya jadi nggak seserius waktu muda ya. Kalau waktu muda tuh waktu saya benar-benar untuk casting, seharian bisa casting A, B, C, D, E. Kalau sekarang disuruh antara training sama casting, milih mana? Ya mirip training dong. Saya pernah lagi ada permintaan syuting di satu produk gitu ya. Syutingnya itu di luar kota, di Jogja gitu. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dari Nyantai di Kebun Ati. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng sehingga Anda mengetahui kapan sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.